Ya, jadi terima kasih. Bapak nanti akan share semua video nasihat dari semua ke Bram, karena satu saat Bram perlu memori, perlu diingat kembali ya. Mungkin hari ini sudah penuh memorinya, tetapi ke depan akan dibutuhkan ya. Jadi Bapak hanya simpel saja. Yang pertama, saat Bram nanti sudah ada di Jepang, hal yang pertama yang harus Bram lakukan ketika nginjak bumi Jepang, langsung berdoa. Itu. Jadi saat di Jepang langsung berdoa, pegang kakinya, pegang buminya dalam nama Yesus. Di mana bumi dipijak, di situ langit kujunjung, di situ Tuhan kusembah ya. Jadi langsung gitu, karena langit dan bumi punya Tuhan. Artinya dimanapun Bram berada, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Karena mau di bumi Indonesia, mau di bumi Jepang, sama Tuhan yang menolong Bram. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti, oke? Jadi itu yang pertama. Jadi mentalitas kamu harus kuat di situ. Yang kedua, buat diri Bram senyaman mungkin. Nyaman dari mana? Tempat tidurnya, nyaman dari makanannya, nyaman dari pergaulannya, nyaman dari pekerjaannya. Jadi buat sisi nyaman, karena sisi nyaman yang bikin kita, bukan orang lain gitu. Nyaman tidurnya, nyaman waktunya, nyaman bergaulnya. Jadi penting Bram cari kenyamanan Bram dulu di situ. Gak usah dulu pikirin baru mau kirim ke bapak, ke mama, ke adik, gak usah ya. Gak usah langsung berbeban, mau saya cari duit biar nanti kuliah, gak usah. Itu masih tanggung jawab bapak ya, tanggung jawab saya. Jadi nggak usah pikir kemana-mana. Yang kedua, nyamankan dirimu. Nyaman itu udah luas ya, berarti kamu harus bikin sehat badan ya kan, sehat pikiran, ada refreshing kamu, ada teman bergaul kamu yang baik. Pokoknya bagaimana kamu nyamannya di Indonesia, seperti itulah kamu harus nyaman di Jepang. Pasti ketemu, misalnya ada teman-temanmu yang udah dari Indonesia kan ada, mungkin itu. Yang kedua, teman-teman baru ya, itu. Nah yang ketiga, pesan Bapak yang paling penting, langsung cari gereja ya. Kalau nggak ada gereja mingguan, cari komunitas. Pokoknya bagaimanapun caranya, saya yakin pasti ada orang Kristen di sana ya. Mungkin jangan-jangan Bram nanti pelopor, kita nggak tahu. Udah deh, kita kumpul yang Kristen, kita bikin doa misal, karena Bram sudah punya bekal di sini ya, sudah tiap hari ibadah kan, jadi minimal udah ada bekal gitu. Nah itu yang ketiga hal ini. Nah yang keempat, Bram harus atur pengeluaran secara disiplin gitu. Jadi makan sekian, biaya ini sekian, ini sekian, sampai Bram nanti punya saving ya kan, punya tabungan gitu. Jadi nanti dari situlah Bram akan punya semangat. Semangatnya apa? Semangat tahu pengeluaran, semangat tahu pendapatan. Karena kalau kita nggak tahu pengeluaran, nanti kita kayak orang linglung, kok tahu-tahu habis kan gitu. Tapi kalau tahu pengeluaran dan tahu pendapatan, kita nggak akan merasa bersalah. Oh habis memang karena ini, oh habis memang karena itu. Jadi clear. Ketika uang kita keluar demi sesuatu yang baik, nggak usah menyesal ya. Jadi misalnya Bram harus beli susu yang terbaik, beli alat-alat olahraga, beli kesenangan Bram misalnya membuat TV atau apa fasilitas yang menyenangkan, harus Bram buat. Jadi artinya buat senyaman mungkin dulu. Jangan sampai Bram tidak nyaman, terus Bram berkorban, terus nyamankan kita di sini nyaman-nyaman nikmati, tahu-tahu Bram di sana sulit. Nggak boleh, harus dibalik. Bram nyaman dulu, ya kan, baru Bram bisa berbagi. Ya, itu nasihat Bapak yang keempat. Yang kelima, Bram selama di sana jangan banyak pikiran tentang keluarga. Fokus sama tujuan kamu. Ya. Jadi tujuan Bram di sana apa? Kerja. Udah tunjukkan kerja sesuai dengan SOP. Berlebihan jangan, kekurangan jangan. Karena kalau berlebihan kamu kelelahan, kekurangan kamu dapat teguran. Jadi sesuai SOP. Kalau memang SOP-nya kerjakan 10 ya 10 misalnya gitu. Kalau memang disuruh lembur 12, kerjakan 12.
Kalau kamu ternyata punya tenaga lebih, punya peluang lebih, ternyata bisa side job, silahkan. Itu nanti peluang-peluang itu kamu yang akan lakukan di sana. Tapi intinya fokus dulu dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, yang terakhir nasihat Bapak, 3 tahun itu sebentar. Ya, jadi jangan dipikir, waduh aku 3 tahun, sebentar. Ya, 3 kali Natal selesai. Ingat aja itu. Ya, kalau kamu udah 3 kali Natal berarti sebentar lagi sudah mau pulang. Jangan-jangan akan ada perpanjangan. Tapi kita berdoa walaupun ada perpanjangan pulang dulu baru berangkat. Nah, ternyata Bapak ada pesan yang ketujuh. Kalau kamu sudah di Jepang, ya kan? Bagaimanapun keadaan kamu, sesakit apapun di sana akan menjadi ringan kalau kamu berdoa dan telepon kami di sini. Ya, berdoa dan telepon kami di sini. Kalau memang sampai kepada situasi darurat dan sebagainya, nggak usah khawatir. Tuhan juga bisa terbangkan Bapak ke Jepang. Itu ya, itulah tanggung jawab orang tua. Jepang itu cuma 12 jam ya, atau mungkin 24 jam. Artinya semua bisa masih dijangkau. Selama masih di bumi, kita masih bisa jangkau. Ya, jadi nggak usah khawatir. Hanya tinggal masalah jam dan waktu saja. Ya, itu saja dari Bapak.